Oke guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding, dan sekarang kita mau mengimplementasikan. Nah, mengimplementasikan map dan knowledge yang sudah kita bangun tadi ya dari video sebelumnya menjadi code. Nah, gimana nih? Nah, oh ya, ini saya akhirnya ganti ya, ganti pakai Chrome sekarang nge-build-nya. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa pakai emulator dia blue screen gitu ya. Jadi setengah-tengah bikin video dia nge blue screen. Akhirnya ini tak ganti. Jadi kalau nanti teman-teman lagi menggunakan Chrome untuk deploy-nya, kalau sudah ada API-nya, ada backend-nya yang di localhost, ini ya, ini localhost-nya setelah API-nya udah jalan. Kemudian teman-teman mau menggunakan API atau API ini dari Chrome, maka ini perlu ngecek IP komputernya. Jadi IP komputernya IP berapa, kemudian diganti yang awalnya 10.002 ini 022 ini diganti dengan IP komputernya, portnya sama. Ini kalau mau connect pakai emulator. Ini kalau mau connect pakai Chrome ya. Nah, nih. Jadi agak berbeda nih teman-teman sekarang. Tapi itu aja bedanya, sisanya masih sama codingannya dengan video-video sebelumnya. Oke, nah sekarang kita bisa ngobrol lagi dengan si AI-nya. Nah, ini tadi sudah ada ya. Saya sudah tanya tadi sebelumnya di sini. Nih, jadi kita coba dulu aja step by step kita ini. Gini. Step by stepnya adalah pertama add dependency ya. Add dependency adalah shared preferences. Di sini saya mau ngasih tahu kalau bisa juga di sini Flutter pub add ini bisa, tapi saya lebih suka kalau ini pakai ini PubSpec assist gitu ya. Ini tinggal kopas saja. Jadi nggak buka terminal gitu dan nggak ngetik banyak-banyak. Terus nanti dia bakal nambahin namanya PubSpec YAML. Di PubSpec YAML teman-teman bisa lihat kalau teman-teman sudah nge-setup plugin yang sama dengan punya saya, Git-nya sudah di-setup dan segala macamnya. Nah, ini bakal muncul bakal muncul tanda kalau ada yang berubah gitu ya. Nah, kalau ada hijau-hijaunya ini ada change, ada perubahan. Nih, shared preference library ditambahin. Oke. Nah, sekarang kita mau menggunakan ini. Nah, kita akan selalu gini ya. Get instance dari set shared preference-nya dulu, baru kita bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau kita ikutin ini ya, karena kita udah pakai Flutter block ya, jadi agak ribet nanti, agak ribet lah sedikit gitu ya daripada nanti pakai Flutter yang biasa. Sebenarnya teman-teman bisa langsung aja di sini melakukan penambahan codingannya itu di dalam layoutnya ini, di dalam Dart-nya ini. Tapi itu bukan ini ya, bukan best practice gitu ya. Nah, sebentar. Di sini kita perlu menambahkan ini di mana ya? Jadi intinya gini, kalau kita sudah berada pada Flutter block, kita menaruh business logic itu di blocknya, bukan di Dart-nya atau bukan di view-nya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi proses ini, nah di sini kan kita sudah punya block namanya login block dan sudah ada API repository nih. Nah, nanti API repository ini bisa kita tambahkan. Nah, di sini itu ada macam-macam feature gitu kan. Nah, kita anggap aja misalnya nanti bisa dibedain sih sebenarnya. Bisa dibedain satu API repository, satu shared preference repository gitu. Tapi saya mau bikin simple aja dulu di sini. Kita bisa tambahkan make feature function to set the token in shared preferences. Nih. Oke, persis token kita mungkin bisa pakai ini function ini. Cuma kalau ini kita lihat tadi ya di chatnya save token preferences. Oke. Bisa nih kita pakai ya, kita boleh pakai ini. Make the shared preference, kita nggak ambil ini deh kayaknya. Kita sudah pakai asing di sini, kita bakal ambil
get shared preferences instance. Jadi ini langkah yang kita ya, langkah kedua ya, get instance ini ya. Oh, dia nggak mau nih. Ya udah, final preferences sama dengan set preferences get instance. Ini kita import library-nya biar dia nggak merah. Kemudian kita await. Nah, di sini tidak ngasih return ya guys. Kenapa nggak ngasih return? Karena ini, karena dia void. Void function. Jadi jangan lupa nanti kalau yang belajar pemrograman awal ada function void gitu ya. Void itu berarti kosong, nggak nge-returnkan apa-apa. Kalau yang di atas kita harus throw return returnkan sesuatu. Kenapa? Karena kita punya tipe data di sini, login response ini. Nah, ini sekarang si persist token ini sudah ada. Nah, ini gimana ya? Nanti kita persist token, kita ganti aja ya namanya. Save token to pref. Nah, ini sama ya. Ini mirip ini. Kita kasih nama, ini bebas. Jadi bagian key-nya itu teman-teman bebas mau memberikan apa. Tapi nanti ketika tokennya ini kita bilang adalah set string, maka di sini juga harus masuknya string. Maka di sini kita pastikan ini masuknya string. Ini ya. Seandainya ini kita ganti integer, merah dia, nggak mau guys. Nah ya, jangan ya. Oke. Oke, ini kita gunakan di sini. Kita balik lagi ke prinsipnya blok. Jadi blok itu login blok ini nanti di sini ketika bisnis prosesnya berjalan dia itu akan apa ini namanya, ini login blok. Kemudian ketika dia login in progress kita akan menunggu. Nah nih ketika login sukses maka kita akan melakukan sesuatu nih. Nah nih oke. Response await API repository dari authenticate. Sebentar, kita lihat dulu authenticate ini dia responsnya. Returnnya response body ada exception. Oke, kalau dia nggak exception maka kita akan final. Oh bukan, ini ya. Kita ngomong aja sama AI-nya. Set token to set preference. Nah, await API repository kita panggil ini. Si save state, salah ini, bukan state ya, save token to preference. Akhirnya ini juga salah, save token to preference. Di sini adalah responsnya, JWT-nya, tokennya. Jadi yang diminta itu adalah tokennya, tapi di sini mintanya string teman-teman. Jadi perhatiin ya, mintanya string, maka kita masukkan string. Nah, kita udah punya nih response dot apa gitu ya. Nah, response dot, nah ini muncul ya, jwt dot toString. Bukan toLowerCase guys. Nih, jadi sekarang kita sudah setelah login kita akan mengeset API repository-nya itu, tokennya itu akan kita save ke JWT-nya. JWT tokennya akan kita save ke shared preference-nya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini nggak ngaruh banyak sih sebenarnya. Ini kita reload dulu biar pasti. Login. Oh, get all on-change plugin shared preference. Sebentar. Apa ya? Apa ini errornya? State token enggak. State token save udah. Oke, mungkin kita perlu reload. Missing plugin exception. Oke, coba kita tanya aja ya. Hai. Nah, ini kita bisa tanya gini. Kita bisa blok, kemudian inline chat. Why this code return missing plugin exception.
Fastback YAML Flutter Pubget. Oh. Oke, mungkin ada setting yang kita kurang ya kayaknya ya. Kita Pubget. Udah. Di close dulu kah? Coba ya. Kita pilih Chrome, kemudian kita running ulang. Terus. Yuk, kita ulang lagi. Ya, begitulah guys ya, ngoding. Kadang bener, kadang salah. Lebih banyak salahnya daripada benernya, jadi santai aja. Oke. Login. Apa yang salah gitu kan? Ya, gak tau lah ya. Mungkin tadi minta di stop dulu terus di run lagi gitu ya. Nah, ini login berhasil ya. Kalau kita salahin datanya, dia fail to authenticate. Kalau login berhasil, dia login. Cuma kita belum bisa lihat ya, di mana sih tokennya dan gimana kita akan menampilkan token ini. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Pada intinya, di video ini kita sudah punya login block ya, yang bisa menyimpan ini ya. Menyimpan token ke shared preferences. Saya tahu bisa nggak ya di inspect ya? Oh bisa guys, di inspect sebentar ya. Siapa tahu muncul gitu ya. Kalau di web, share preference itu munculnya di ini. Di mana ya? Sebentar. Share preference itu munculnya di token. Saya lupa, token itu lihatnya di... Aduh. Di mana ya? Recorder. Console source network. Bukan. Memori. Tanya aja. Where to check local storage in Chrome Developer Tools. Ini udah pertanyaan di luar nalar ini. Lemparin aja ke ini. Follow the steps. Oke. Developer tool application. Oke, application storage. Terus local storage. Ini. Nah, ini udah muncul guys. Ya. Jadi kalau di mobile apps itu agak susah tuh ngelihatnya, tapi kalau kita taruh di web ya, kita lempar ke web tuh tokennya bakal muncul di sini. Jadi kalau mau ngelihat tokennya muncul apa enggak, nah kita bisa pakai local storage ini. Makanya nanti kalau teman-teman bikin aplikasi yang by token dan dia bisa diakses di dalam web, ya hati-hati ya, ini token jangan ditaruh informasi yang ini rahasia gitu ya, karena ini bisa didecode. Nah nanti teman-teman hati-hati. Intinya itu kita bisa set token di dalam mobile apps-nya sudah. Tapi nanti di video selanjutnya kita bakal bahas gimana caranya kita membaca token ini dan menggunakan token ini untuk request yang authenticated. Oke, that's it. Easy kan? Gampang toh? Ya, ngoding kadang bisa, kadang enggak, kadang jalan, kadang enggak. So, enjoy aja, dinikmatin aja. Kita balik lagi ke sini ya. Step 1 kita sudah lakukan add dependency. Step 2 kita sudah lakukan get set preference-nya di sini. Ya, di sini. Kita simpan di sini. Kita step 2-nya ini, step 3-nya ini. Cuma tadi knowledge yang agak kurang terekspos adalah bagaimana kita menggunakan si token ini, si share preference di dalam blok. Kalau teman-teman ingat lagi sebelumnya di Flutter Block itu gimana konsepnya, bahwa bisnis logic atau bisnis proses kita taruh di dalam bloknya. Nah, di sini kita sudah naruh logic untuk nyimpen token itu di dalam login block. Kemudian ketika kita masuk ke sini, ke authenticated page ini, itu kita belum punya bloknya. Nah, nanti kita akan tambahkan blok sendiri untuk bisnis logic yang ada di sini, gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham, dan jangan lupa di like, di share, di subscribe. Bisa support saya lewat being subscriber. Jadi video ini sudah saya record duluan, dan untuk yang sudah jadi
subscriber member gitu ya, itu akan dapat akses lebih dahulu daripada teman-teman yang nggak member. Tapi tetap video ini akan public pada waktunya. Oke, thank you buat yang sudah nonton, thank you yang buat sudah support saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.